Inilah base camp habituasi menjelang pelepasan elang brontok ya. Mereka 2 hari silam bermalam di tengah belantara kawah Darajat. John Dodi Hidayat melaporkan. Ya, ini Kang Ari juga rekan senior saya, luar biasa. Beliau bersolo karir dari Garut sekitar 24 km lebih menjangkau kawasan yang senyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokternya atas penjelasannya. Acara selanjutnya ada acara sambutan dari Kepala Balai Besar KSI Jawa Barat atau mewakili Bapak Kepala Bidang Teknis. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak Anggota DPRD Kabupaten Garut dan Direktur LK Tumbulan, Ibu Direktur, Direktur saya panggilkan ke anggota KSI Jawa Barat yang saat ini juga kan memang ada kegiatan yang lain. Beliau Sabtu Minggu itu 7 hari. Ya 7 hari itu selalu ada kegiatan kan, karena lagi Pak Menteri saat ini itu nggak kenal hari libur, sehingga sesuai hari libur itu beliau malah berkenan untuk ke lapangan ke daerah ke wilayah-wilayah. Kami mewakili Balai Besar KSI Jawa Barat, saya sebagai Kepala Bidang KSDA, Bidang Teknis KSDA. Satwa liar yang dimiliki oleh negara untuk kembali ke alamnya dan nantinya akan diambil sesuai dengan alamnya atau habitatnya yang dia inginkan. Banyak hal sekali yang menjadi edukasi untuk kita dapatkan hari ini, yaitu yang pertama ada tanpa ada tertentu. Nah, kami selalu menolak hal itu. Kalau memang di pihak kebun binatang atau LK itu tidak memiliki tenaga ataupun SDM yang bisa menilai atau asesmen satwa, itu kita bisa lakukan hal itu. Nah, kalau dari kami melihatnya itu bahwa satwa itu memang tidak bisa lagi dilepas liarkan kembali ke alamnya, maka kami akan membuatkan rekomendasi untuk menjadi satwa koleksi dengan tahapan-tahapan yang memang berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal KSDAI. Nah, ini mungkin dari Bapak Dewan juga bisa menyampaikan, mengedukasi kepada masyarakat, kepada warga bahwa kita bersama-sama menjaga kelestarian dan satwa-satwa yang dilindungi oleh undang-undang, satwanya yang hidup sendiri. Mungkin ini salah satu corong kita kepada masyarakat. Nanti kita akan memberikan edukasi nanti melalui medsos ataupun melalui media-media lainnya agar masyarakat bisa memahami bahwa satwa yang dilindungi itu bukan untuk pelihara. Satwa yang dilindungi itu akan kita biarkan hidup bebas di alamnya untuk bisa lestari, karena satwa ini sudah sangat langka sekali. Bila cuma melakukan penguasaan ataupun memelihara satwa ini, maka nanti ya kayaknya satwa yang di alam sudah nggak kelihatan. Nah, satwa ini juga masuk top top predator untuk di tingkat atas. Ini menjadi salah satu tolak ukur keseimbangan alam. Bila nanti top predator ini hilang, ya mungkin akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, di samping dia mencari mangsa itu di alam seperti ini, dia bisa juga melalui sawah-sawah. Kalau ada ular, kalau ada tikus, ini yang dimangsanya Pak. Ini kan akan membantu para petani untuk bisa lebih menjaga bisa meningkatkan produktivitas dari
pertaniannya dan menjaga ekosistemnya dan tetap utuh cycle-nya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Pak Nasir Kumpulan dan Pak Yadi yang memang supportnya cukup luar biasa. Dan ini ada kita baca itu RUT AKN 2026 ini sebagai menjelang Hari Konservasi Alam. BKSDA melakukan suatu kegiatan baik itu melalui penyerahan satwa atau penertiban, kita sebagai lembaga konservasi meminta arahan seperti apa. Dan ternyata salah satu arahannya Pak Rudi katanya, kalau ini berpotensi dalam hal satwanya, panca inderanya lengkap, perilakunya tidak berubah, kita rilis lepas dia. Sebetulnya berat itu kata Pak Kabintek, tidak semua kebun binatang mau merilis satwa yang sudah masuk ke binatang. Kebanggaan misalkan, ada macan tutul di display, kita tidak. Elang, kita ada bentuk berkomunikasi dengan kiper dan para medis dengan dokter hewan. Kita harapannya banyak. Tadi yang disampaikan oleh dokter hewan, riwayatnya itu 2021, kemudian dipindahkan ke kandang rehabilitasi yang itu hanya orang yang bersentuhan tersebut itu hanya kiper. Selain itu tidak boleh, paling medis sekali-kali gitu. Artinya apa? Ini untuk supaya kita memberikan kenyamanan untuk satwa tersebut untuk kita akan dikembalikan nih. Jadi kita nggak kenal dengan siapa, nggak kenal dengan orang. Jadi lebih silent, kemudian makannya rata-rata yang sudah di display itu bukan makanan hidup. Itu berupa kepala ayam atau tikus. Yang ini khusus dua, Ajeng dan Sukma, kita support dengan makanan yang hidup. Jadi ada geraknya, instingnya berjalan. Nah, seiring waktu dengan rekomendasi dari hasil dokter, baik itu kesehatannya, perilakunya, kemudian kajian hal-hal yang berkaitan dengan pelepas daran ini, muncullah kita koordinasi. Jadi kita ini muncul bisa seperti ini hasil koordinasi komunikasi, baik itu dengan Balai Besar KSTA, dengan Star Energy, luar biasa Star Energy mau support. Star Energy kepedulian terhadap lingkungannya juga saya apresiasi. Jadi hari ini kita betul-betul menciptakan suatu kolaborasi dari LKUU yang berfungsi merescue, merilis, disupport oleh Star Energy yang bergerak ada di kawasan, kemudian dibina oleh Balai Besar KSTA. Kita akan mencoba melepas liarkan. Jadi from rehabilitation back to nature. Jadi dari rehabilitasi kita kembalikan ke alam. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, elangnya bisa nyaman di alam dan mudah-mudahan ketemu pasangan. Karena yang ini betina ya dok ya, dua-duanya betina. Sengaja ini ada dua kandang ya. Sengaja sebetulnya satu jenis kelamin, tapi dikhawatirkan ada perkelahian karena dalam suatu kejadian itu satu kandang elang walaupun jenisnya sama, jenis kelaminnya juga sama, itu akan kanibal. Jadi kita sediakan dua kandang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini, teman-teman dari Taman Satwa Cikemulan yang juga dari pagi, siang, malam sampai bermalam di sini, dari tim seksi juga ada yang mendampingi. Luar biasa dinginnya kawasan ini mereka merasakan, tapi hilang ketika acara ini bisa diselenggarakan. Saya Karinka Amara sebagai salah satu anak magang KP di Star Energy Geothermal untuk lepas siaran elang berontok. Ngomong-ngomong magang dari mana nih? Dari UI. Oh, jurusan Teknik Kimia. luar biasa. Silakan Anda melaporkan dengan elok nih. Oke, baik. Jadi di sini adanya pelestarian Ajeng dan Sukma pada lokasi di 2235 MDPL di kawasan Kawah Darajat. Luar Kawah Darajat biasa. itu sekitar 24 km dari arah barat pusat kota Garut. Memang Anda pernah ngukur juga ya? Oh, enggak juga sih. Enggak Tapi juga. bisa dibaca di Google Maps ya. Oh, Kebetulan. Kalau di sini ada dua elang berontok
dua-duanya berjenis kelamin betina ya. Iya, betul. Betul, terus awalnya dititipkan dari Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Kadungora. Dan satwa ini dilindungi oleh Undang-Undang RI, lalu kemudian akan dilepaskan kembali ke Gunung Papandayan di lokasi Ke alam liar ya. alam liar, betul, di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Luar Betul. biasa. Ya, silakan lanjut. Oh, baik. Jadi elang berontok ini adalah elang yang elang pemangsa ya. Dia itu sedikit agresif, kemudian dominan, dan juga harapannya ketika dilepaskan mereka akan berkeluarga dengan elang-elang juga yang habitatnya di sini begitu. Oke, mungkin ada yang perlu dilaporkan lagi. Sepertinya ya kebetulan itu saja Itu ya. saja ya. Oke, terima kasih dan luar biasa. Anda di sini lagi tadi praktek kerja ya. Iya betul, kerja praktek. Kerja praktek ya. Betul. Dari Jakarta kemudian bisa lihat keaslian Betul, Kak. panorama ini. Bagaimana kesan Anda tentang alam sekitar Alam ini? wilayah Garut itu sangat-sangat indah. Di sini selama perjalanan saya merasa bahwa pemandangannya sangat indah, sangat sejuk, sangat asri. Beda ya dengan di Jakarta. Oh iya iya. Betul. Dan saya sendiri juga senang melihat alam seperti ini, wilayah area konservasi alam gitu. Ya. Berapa orang nih Anda dengan rekan-rekan ke sini? Total dengan saya ada 3 orang ya. Kok putri semua ya? Iya betul. Oh. Satu tim. Berarti saya putri cowoknya semua. sendiri nggak ada saingan dong. Oke, terima kasih. Dan nanti Anda bisa simak di Hidayat Garut ya. Betul. Di YouTube Hidayat Garut. Ini luar biasa rekan-rekan dari UI. Kemudian ada rekan saya juga alumni ITB ya, Teknik Lingkungan ya Pak ya. Yes, Pak. Beliau juga dari Star Energy. Ya, betul. Luar biasa. Bapak membimbing rekan-rekan ini ya. Ya, betul, Pak. Kebetulan sekarang menyaksikan elang dilepas liarkan. Betul. Ini mengepak-kepakan, nah itu luar biasa. Ya, bahwa merusak seperti itu, tapi ternyata kejadiannya seperti ini ya, hutannya masih bagus, kemudian satwanya juga terjaga seperti itu. Nah kemudian sedikit gambaran juga mengenai PLTP, kita kenalan dulu mengenai PLTP gitu ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kami membangkitkan 274,5 megawatt yang menyambung di grid Jawa Madura Bali ya. Jadi mungkin teman-teman yang tinggal di Jawa Madura Bali ya sedikit banyaknya ada listrik dari PLTP Daerah juga gitu ya. Nah kemudian kita punya WKP 5.000 hektar. Tetapi yang kita gunakan untuk kegiatan PLTP ini hanya kira-kira 80-an hektar. Gitu ya. Jadi nggak nyampe 2% ya, cuma 1,6 sekian persen lah ya yang kita buka. Nah contohnya buat ini, ada lapangan ini tadinya kita bangun untuk pengeboran sumur panas bumi. Nah dulu kita sempat bor di sini, di situ ada kepala sumurnya satu ya. Nah tapi kemudian saat itu ketika dicoba hasilnya kurang memuaskan lah untuk di tapak sumur ini. Jadi kita sekarang semacam jaga aja fasilitas ini untuk pemantauan sumur ini. Seperti itu. Nah jadi kembali lagi ke tadi, jadi PLTP kita kenalan dulu ya. Nah, kemudian 3 tahun berjalan untuk kegiatan ini. Kemudian rupanya kami pahami ternyata ada Komisi 2 ini selalu ketemu. Ya itu alhamdulillah. Nah, mungkin nanti juga Bu ya karena Garut ini banyak pemerhati, nanti bakal ketemu juga nanti. Karena kemarin dibahas ada LSM yang menyikapi tanah yang di bawah itu, yang kasih ruang itu bawah itu. Ya. Alhamdulillah, salam sejahtera buat kita semua. Puji serta syukur pada Sang Pencipta Alam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita bersama bisa berjumpa. Alhamdulillah saya ini luar biasa Pak. Saya senang sekali diundang ke sini karena alamnya kata Pak Rudi masih perawan katanya. Saya senang ya terhadap situasi ini. Selawat salam kita limpahkan kepada pimpinan Islam Nabi Muhammad SAW dan sahabat pada kita semua.
Bapak Ibu, dalam kesalahan ini satu hal yang sangat luar biasa karena tidak semua tidak semua seperti Parudi atau seperti Cikembulan, dan juga ini patut dicontoh oleh masyarakat. Kenapa? Karena ini sebetulnya hal kalau di masyarakat itu yang saya temui, saya alami itu hal hal sepele kayaknya. Kenapa? Karena ngukut elang we cenah, ngukut ini, ngukut itu, merasa bangga dia, merasa bangga Pak. Tapi kalau kita cermati, kalau ini sampai punah gimana? Ini kan Tuhan itu, Allah itu sudah menciptakan keseimbangan, Bu. Manajemen itu sudah bagus itu kan, Bu. Ketika ini keseimbangan tidak ada, tunggu kehancuran. Nah, itu kan seperti itu. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Kabid, ini untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga ekosistem. Ini di alam itu, Allah itu sudah menciptakan, Tuhan itu sudah menciptakan. Ini nih, elang memakan tikus. Nah itu, maka